Let's say China. 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 Bagi kebanyakan orang, negeri Cina memiliki banyak misteri sekaligus daya tarik tak henti-hentinya. Bahkan dalam percaturan bisnis global, akhirnya Cina memiliki kemampuan tawar yang tak bisa diremehkan bangsa-bangsa lain. Sikap The China That Can't Say No, Nggak bisa bahasa Inggris. seperti yang sering ditunjukkan para pemimpinnya belakangan ini, walaupun di bawah tekanan Amerika, Uni Eropa, bahkan Jepang, ternyata memang bukan asal bunyi. Cina menyimpan banyak kemampuan, selain juga karena banyaknya penduduk dan kepentingan. Sebagai negara berkembang terbesar, performa ekonomi Cina telah memberi dampak yang kuat terhadap ekonomi global. Performa ekonomi Cina ini diawali dengan meluncurnya kebijakan Jade Evang atau kebijakan membuka diri sambil berproses mereformasi infrastruktur ekonomi. Termasuk dalam proses transformasi itu, antara lain liberalisasi secara gradual kurs mata uang, perdagangan internasional, dan penanaman modal asing. Hasilnya, ekonomi Cina benar-benar telah menunjukkan pertumbuhan yang menakjubkan, dengan rata-rata kenaikan 9% per tahun. Industri Cina di awal 2000-an sudah menghasilkan 75% mainan anak-anak, 58% garmen, dan 30% telepon seluler. Lebih dari 1 miliar dolar Amerika devisa masuk ke Cina setiap minggunya. Dan kita tahu makin banyak cadangan devisa satu negara, berarti makin besar pula kemampuannya untuk melakukan transaksi ekonomi dan keuangan internasional. Reformasi secara gradual dalam pasar uang juga telah memainkan peranan penting dalam kemajuan ekonomi Cina dan penguatan yuan. Hal itu sudah tentu diimbangi oleh kinerja yang semakin bagus dari 4 bank komersial milik negara yang mendominasi sektor perbankan Cina sejak lama. Pemerintah Cina tetap mengendalikan hampir semua sumber daya finansial dan dengan efektif mengalokasikannya ke sektor-sektor yang membutuhkan. Para pelaku ekonomi yang dinilai layak mendapat kredit dengan manajemen profesional, diberi fasilitas kredit dengan bunga 5 hingga 6%. Bank-bank tersebutlah yang mendominasi sektor perbankan Cina itu sendiri sudah menunjukkan pilar-pilar utama pembangunan di negeri Cina. Apalagi dengan masuknya Hong Kong dan Makau ke Cina, bagaimanapun telah memperkuat posisi Cina dalam perekonomian dunia. Para pemimpin Cina kerap kali mengatakan bahwa visi jangka panjang, minimal dalam satu generasi harus mencapai cita-cita menjadi negara kelas menengah yang kuat. Rakyat harus makmur mulai dari pesisir sampai ke pedalaman, tanpa perlu lagi arogansi budaya dan tanpa sikap hegemoni terhadap bangsa-bangsa tetangganya. Semua catatan ini telah menunjukkan arah ke suatu sistem ekonomi pasar yang menggerakkan reformasi pola pikir bangsa Cina untuk memiliki budaya produktivitas demi makin makmurnya setiap individu bangsanya. Semangat budaya produktif dalam meningkatkan mutu manusia untuk berprestasi, berbudaya, dan menikmati kemakmuran pribadi dalam dunia yang makin terbuka merupakan jawaban Cina untuk menempatkan diri sebagai bangsa yang bermartabat. Budaya ini rupanya terus dirangsang dan dimotivasi oleh negara, tidak lagi melalui segala macam indoktrinasi yang sloganistik. Dasar apakah yang dimiliki bangsa Cina, sehingga sampai juga pada perumusan kebijaksanaan yang berhasil menempatkan dirinya menjadi bangsa yang patut diperhitungkan dalam percaturan ekonomi global,